Pemirsa, hukuman ringan memang sempat diberikan kepada 5 oknum polisi yang tertangkap tangan menjadi calo menerima suap, menerima uang yang nilainya juga luar biasa. Ada yang 250 juta sampai 2,5 miliar rupiah. Beragam memang. Tapi kemudian kita dengarkan tindak lanjut dari Kapolri. Ini seakan juga selaras sejalan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Memberikan hukuman seberat-beratnya kepada mereka, kepada oknum polisi ini. Bahkan juga tidak cukup dengan penurunan pangkat ataupun demosi ataupun juga pengalihan tugas. Tapi harus dipecat dan juga dilanjutkan kasusnya dalam pidana. Pelaksanaan selesai seleksi benar-benar yang profesional. Sistem betah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Jangan kotori masyarakat kita yang ingin menjadi anggota Polri dengan perbuatan yang salah, yang kemarin viral itu. Dan saya tidak akan pandang bulu. Karena marwah anggota Polri adalah ditentukan pada saat kalian masuk menjadi anggota Polri. Kalau itu sudah kotor, maka barang tidak mungkin anggota Polri kita akan dikotori oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Kalau masih ada anggota Polri kita yang coba-coba nembak di atas kuda, tidak hanya kita hukum, disiplin, maupun kode etik, masukkan ke kandang kuda itu. Pelaksanaan selesai seleksi benar-benar yang profesional. Sistem betah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Jangan kotori masyarakat kita yang ingin menjadi anggota Polri dengan perbuatan yang salah, yang kemarin viral itu. Dan saya tidak akan pandang bulu. Karena marwah anggota Polri adalah ditentukan pada saat kalian masuk menjadi anggota Polri. Kalau itu sudah kotor, maka barang tidak mungkin anggota Polri kita akan dikotori oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Kalau masih ada anggota Polri kita yang coba-coba nembak di atas kuda, tidak hanya kita hukum, disiplin, maupun kode etik, masukkan ke kandang kuda itu. Polda Jawa Tengah telah melakukan sidang disiplin terhadap 5 oknum anggota Polri serta 2 PNS yang terlibat kasus pungutan liar penerimaan bintara kepolisian. Kelima oknum anggota Polri dituntut penurunan pangkat, mutasi selama 2 tahun, serta ditahan selama 21 hari. Dan untuk 2 PNS yang ikut terlibat mendapat sanksi penurunan pangkat serta pemotongan tunjangan kinerja 25% selama 1 tahun. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi mengungkapkan tidak dilakukan pemecatan terhadap kelima oknum anggota Polri itu karena mereka sudah mengembalikan uang pada korbannya. Ringannya hukuman para oknum calo penerimaan Bintara Polri tahun 2022 ini tentu saja menjadi sorotan publik. Lalu, bagaimana Kompolnas dan pengamat kepolisian menganalisa kasus OTT oknum polisi yang berperan menjadi calo dalam penerimaan Bintara Polisi tahun 2022 ini? Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Saya akan bacakan kembali bagaimana sikap Kapolri mengenai hal ini. Ini disampaikan dalam pidatonya saat menutup Rakernis SDM Polri di Riau pada hari Jumat lalu. Apa yang disampaikan Kapolri adalah seperti ini, bahwa saya minta kemarin 5 orang calo yang didapat di Jawa Tengah diproses hukumnya, tidak hanya ringan berupa demosi. Kemarin juga sudah diperintahkan kepada Kapolda Jateng dan Kabid Propam agar diberikan hukuman PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat dan proses pidana. Pesan ini harus sampai keluar agar tidak ada lagi yang main-main dengan masalah ini. Nah, ini juga kami berikan datanya, kami sajikan ke hadapan Anda apa yang menjadi perintah instruksi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Apa kemudian menyebabkan kasus seperti ini berulang sempat terjadi sebelumnya dan seperti apa metode dari perekrutan Polri yang ideal yang bisa meminimalisir bahkan juga menghilangkan hal-hal seperti ini. Kita akan dengarkan pandangan dari Pak Benny Mamoto selaku Ketua Harian Kompolnas. Selamat malam Pak Benny.
Baik, dan juga akan menyoroti masalah ini. Kalau lihat dandanannya malam hari ini, saya pikir artis yang akan ke konser, tapi bukan. Beliau adalah praktisi hukum dan juga sangat keras untuk bisa berbicara mengenai anti korupsi, karena beliau juga merupakan pegiat anti korupsi. Bang Saur Siagian. Bang Saur, selamat malam, Bang Saur. Selamat malam, Mbak Sehat ya, Bang Saur Putri. ya? Alhamdulillah, Baik. Mbak Putri. Dan juga sudah terhubung dengan kita melalui daring, sedang melakukan kegiatan aktivitas di Kota Malang, tapi juga masih menyempatkan untuk bisa memberikan pandangan mengenai kasus ini. Mas Bambang Rukminto, selaku pengamat kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Putri, Bang Saur, Pak Feni. Baik, nanti kita Sehat. akan dengarkan sebenarnya bagaimana pandangan dari para narasumber mengenai hal ini. Tapi setelah jeda, kami segera kembali. Sidang OTT kasus rekrutmen yang dilakukan oleh Paminal Mabes Polri bahwa 3 orang, ya, 2 orang yang perempat kompol, kemudian 1 orang yang perempat AKP, selain yang bersangkutan terbukti ya, melakukan perbuatan tercela, yang bersangkutan meminta maaf pada institusi secara hukuman secara etika, ditambah lagi dengan hukuman administrasi berupa mutasi yang bersifat demosi selama 2 tahun. Kemudian terhadap 2 anggota lainnya, yaitu Bribka Z dan Bribka D, yang bersangkutan selain juga meminta maaf pada institusi Polri, hukuman administrasi tambahan yang lain adalah patsus selama 21 hari dan 30 hari. Kemudian untuk 2 orang yang dilakukan oleh sidang disiplin, sidang dilakukan oleh Ankum masing-masing. 1 dokter pembina diturunkan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Kemudian 1 pengatur tingkat 1, yaitu pemotongan tunjangan kinerja sebesar 12% selama 12 bulan. Itu yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan. Kemudian terhadap barang bukti yang sudah dilakukan OTT, dikembalikan lagi pada yang berhak. Itu sudah dilakukan oleh Paminal Mabes Polri dan dilakukan berita acara. Ya, jadi uang yang sudah dilakukan OTT dikembalikan kepada yang berhak. Berapa nominalnya, Pak? Nominalnya berapa, Pak? Dari kelima tersangka bervariasi ya. Dari kelima terduga ini bervariasi, ada yang 350 juta, ada yang 750 ribu, ada juga yang 2,5 miliar. Keterangan dari Kabid Humas Polda Jawa Tengah tadi memberikan informasi kepada Anda. Itulah hukuman yang awalnya diberikan kepada 7 orang yang terlibat. Ada 5 orang oknum polisi dan juga 2 ASN. Ada penurunan jabatan, demosi dan sebagainya. Anda sudah dengarkan tadi. Nah, ini juga yang kemudian mendapatkan kritik dari masyarakat. Makanya hukuman ringan ini menjadi pilihan judul kami. Tapi memang yang sudah sempat saya sampaikan di awal, ada seruan, instruksi, perintah langsung dengan tegas dari Kapolri untuk meniadakan hukuman-hukuman ringan itu, langsung saja pecat, PTDH, bahkan terus dilanjutkan sampai pidana. Sedikit mungkin saya akan ingatkan Anda sebenarnya apa kasus ini, bagaimana kronologinya. OTT dilakukan pada bulan Juni sampai Juli pada tahun lalu 2022, artinya jaraknya juga cukup panjang sampai saat ini setengah tahun lebih, dan pada saat itu kemudian ditangkaplah oknum polisi yang menjadi calo, ini membantu masyarakat dengan cara jalur belakang begitu, menerima uang dari masyarakat, dari orang-orang yang akan memasukkan anaknya ke sekolah inspektur polisi SIP jalur Bintara kepolisian. Yang diterima uangnya beragam, sekitar 350 juta rupiah, 750 juta rupiah, sampai 2,5 miliar. Dan ini sudah dikembalikan kabarnya kepada orang yang menyuapnya. Tapi Pak Beni, jadi sorotan kita adalah kalau andai kata masyarakat tidak bereaksi, kalau Kapolri tidak memberikan instruksi, ini hukumannya ringan loh yang diberikan. Artinya sebenarnya tidak ada keseriusan untuk memotong ini semua, untuk menghukum pelaku-pelaku seperti ini. Akhirnya berulang terus kasus ini. Ya, yang pertama kami mendukung sepenuhnya keputusan Kapolri, arahan Kapolri untuk mem-PTDH dan mempidanakan para oknum yang terlibat tersebut. Ini sejalan dengan pernyataan kami dari Kompolnas ketika media bertanya kepada kami
Yang layak adalah PTDH dan pidana. Kenapa? Karena ini proses rekrutmen seperti ini, khususnya untuk sekolah Bintara ke SIP, ini akan menentukan nanti ke depannya. Ketika si Bintara ini harus membayar, mengeluarkan uang, tentunya dia nantinya akan juga mencari uang dalam jabatannya untuk kepentingan-kepentingan mau sekolah, kayak mau pindah tempat dan sebagainya. Saya ingin sampaikan bahwa Polri sudah berusaha berbenah dalam hal rekrutmen dari sipil menjadi Akpol maupun Bintara. Transparansi bahwa hasil tes itu langsung keluar, semua orang bisa lihat. Seperti Akpol, Akpol itu kami selalu diundang pada seleksi akhir dan para orang tua menyaksikan langsung lewat online bagaimana nilai itu dihitung, nilai dijumlah, kemudian bagaimana ranking, bagaimana kuotanya, akhirnya secara terbuka nomor sekian sampai sekian tidak lolos. Nah, itulah bentuk transparansi dibangun. Tetapi ternyata masih ada oknum-oknum yang bermain. Kalau tadi dikatakan menembak di atas kuda, berspekulasi. Bisa jadi oknum-oknum ini nggak tahu siapa yang bakal lulus dan tidak lulus, tetapi menjanjikan, mendekati kepada para calon ini, orang tua calon ini, bahwa dijamin akan lulus. Nah, spekulasi ini kalau memang ternyata memang lulus, dia dapat, keluarganya akan berpikir bahwa berkat orang itu. Nah, ini yang dikatakan menembak di atas kuda. Nah, inilah yang akan merusak sistem yang sudah dibangun. Ini yang terus terang, ya kalau Kapolri sampai geram seperti itu, ya memang harus dan sanksinya rendah, itu dia juga yang sanksi awalnya itu loh, Pak Beni. Inilah yang tentunya menjadi evaluasi. Kenapa sampai sanksinya rendah? Kenapa setelah ribut-ribut baru ditambah mutasi dan sebagainya? Pertanyaannya adalah kasus ini 2022, mulai rame 2023, ada apa? Biasanya ada yang tidak puas dan menyuarakan. Jangan-jangan nanti tidak hanya 5, bisa berkembang lagi. Artinya ada yang bernyanyi kemungkinan di sini, kemudian mengangkat kasus ini lagi gitu, ya, Pak seperti Beni? itu. Oke, kan dalam baik. beberapa kasus yang terjadi seperti itu. Ada ketidakpuasan mereka yang dikenakan sanksi, kemudian dia akan mulai menggigit teman yang lain atau atasannya. Ini pun bisa terjadi nanti ketika PTDH, dia sudah lepas sebagai anggota polisi, dia akan bernyanyi lebih kencang lagi. Baik, ada yang mungkin bernyanyi dan juga mungkin akan menyeret bahkan sampai atasannya. Itu kemungkinan besar seperti itu. Bagaimana modus-modusnya? Kalau kita lihat Mbak Putri, yang 5 ini kan hanya panitia dan pangkat yang tertinggi itu kompol. Tapi kalau yang mereka minta itu kan dari 350 juta sampai 2,5 miliar. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin uang itu hanya yang 5 orang ini? Kayaknya menurut saya kalau sampai ada angka yang dirilis 2 miliar dalam konteks kepanitiaan begini biasanya itu bukan di pemain lapangan. Biasanya praktek-praktek selalu ada di atas daripada yang 5 ini yang juga bermain. Dan yang kedua, saya pikir ini harus diusut tuntas, Mbak Putri. Kita apresiasi Kapolri, kemudian juga Kompolnas yang terang benderang kemudian meminta ini PTDH dan dipidana. Karena apa? Menurut saya salah satu kejahatan di kepolisian awalnya itu adalah rekrutmen yang model bayar begini gitu loh. Mana kita harapkan polisi yang baik kalau dari awal dia sudah diminta 2,5 miliar, ini udah pasti jadi penjahat. Nah, oleh karena itu Pak Sigit kita apresiasi, Kompolnas kita apresiasi, ini kita kawal, harus diusut setuntas-tuntasnya. Karena begini Mbak Putri, fakta di lapangan yang kami terima, si pelamar ini atau si calon katakanlah polisi ini didatangi oleh polisi-polisi aktif. Ditawarkan. Jadi misalnya ada yang dari daerah Jakarta, di Polsek mana misalnya atau di daerah mana, ada yang mendatengin. Jadi oleh karena itu kita harus waspadai ini seperti Pak Beni bilang, barangkali tidak hanya di 5 orang ini. Karena dari sinilah awal kalau kita bicara bersih-bersih di polisi adalah rekrutmen ini betul
pekerjaan sebagai polisi yang mulia itu jangan dikotori oleh polisi-polisi yang saya bilang. Ini adalah polisi yang anti pengkhianat polisi, ini adalah bukan saja pengkhianat hukum, dan dia adalah pengkhianat negara. Tetapi Mbak Putri, kita harus fair. Harus fair karena ini suap. Kita jangan hanya gebukin polisi, tetapi kita juga harus usut tuntas. Siapa yang menyuap polisi itu juga harus juga dihukum. Karena tidak mungkin kita bertepuk sebelah tangan. Pasti kawan-kawan ini misalnya kemudian menerima suap itu, pasti ada menyuap. Sehingga ini pelajaran kepada kita mempercayai program polisi yang agung itu. Jangan juga publik ikut mengkotori, kita ikut mengawal. Tetapi sekaligus kita minta kalau masih ada bermain, hukum seberat-beratnya dan pecat dia dari kepolisian. Baik, Mas Bambang, dari temuan lapangan Bang Saur sudah katakan bahkan polisi atau oknum polisi ini sampai jemput bola, menawari calon kliennya begitu, bisa menyediakan fasilitas dengan untuk bisa memasukkan anak mereka dengan membayar uang yang nilainya sangat fantastis. Adakah mungkin temuan-temuan lainnya, laporan-laporan di lapangan yang didapatkan oleh Mas Bambang, tadi juga disinggung oleh Pak Beni, Bang Saur, ada kemungkinan juga ini yang terima suapnya ini sampai atas tentunya? Ya, indikasinya memang seperti itu, Mbak Putri ya. Karena tidak mungkin calo-calo ini bergerak sendiri gitu, dan mengambil keputusan tentunya di level-level atas gitu. Ini juga terkait dengan tahapan-tahapan dalam seleksi juga. Saya melihatnya seperti itu. Di tahun kemarin misalnya ada di Polda Metro seorang calon anggota polisi yang sudah diterima misalnya kemudian dianulir misalnya seperti itu karena diketahui bahwa mempunyai bawaan buta warna. Seperti itu kan ini sebenarnya kan tes buta warna atau tes-tes yang vital itu seharusnya di depan itu. Ini kan kalau kemudian di akhir ini kan menjadi merugikan calon peserta, dan di tes-tes seperti itulah peluang untuk bermain-main itu muncul. Tes buta warna, kemudian antropometri terkait dengan simetris atau asimetris postur tubuh. Ini kan tidak bisa diukur oleh calon peserta. Kalau tes keselamatan jasmani seperti lari, renang itu semuanya sudah tahu. Kemudian tes akademik, tes potensi akademik, tes wawasan kebangsaan, semuanya bisa diukur. Dan ini sudah polisi sudah cukup bagus dengan terbuka memaparkannya hasilnya di seluruh peserta, dipampang di layar lebar gitu sangat bagus. Tapi di level di tahapan berikutnya terkait dengan tes yang sebenarnya sangat vital itu malah menjadi tempat permainan karena tidak bisa terukur dan sangat subjektif sekali. Makanya hal-hal seperti itu yang juga harus dievaluasi oleh kepolisian terkait dengan tahapan-tahapan seleksi seperti itu. Baik, ada tahapan seleksi yang harus dievaluasi oleh kepolisian. Nanti mungkin Pak Beni bisa berikan pandangannya, pendapatnya, masukan juga tentunya dari Mas Bambang. Tapi Mas Bambang dan juga Bang Saur nanti mungkin setelah jeda bisa berikan pandangan. Ini kalau kemudian yang terima suap kemungkinan diduga, ini kan semua masih penyelidikan untuk kedepannya. Sampai level atas siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah kemudian Kapolda tahu dan sebagainya? Tapi mungkin nanti Bang Saur, Mas Bambang kita akan berikan pandangannya juga setelah jeda berikut ini, kami segera kembali. Kita juga perbincangan pemirsa, Pak Beni, setidaknya dari apa yang disampaikan Bang Saur, Mas Bambang ada dua masukan, ada dua hal. Yang pertama soal modusnya, bahkan sampai jemput bola para oknum polisi ini. Yang kedua juga adalah ini dari prosesnya saja sudah ada hal yang aneh yang bisa ada peluang untuk dipermainkan. Pak Beni. Yang pertama berbicara masalah modus ya. Modus tentunya para pelaku ini mempelajari mekanisme yang ada, tahapan yang ada, baru dia melihat celah di mana yang dia masuk. Jadi kalau istilah tadi menembak di atas kuda itu, dia berspekulasi. Bisa dia dapat bocoran dari dalam. Dia ngecek, si ini kira-kira gimana? Oh, hasilnya bagus. Inilah yang kemudian dia jual ke orang tuanya, bisa. Bisa juga dia tidak tahu apa yang terjadi dalam proses seleksi itu, tetapi dia meyakinkan orang tuanya untuk dia mendapatkan uang. Soal nanti gagal, uang kembalikan. Kalau nanti lolos, ya itu hak dia. Nah inilah spekulasi seperti ini, khususnya yang berdiri sendiri ya.
tidak ada kaitannya dengan oknum entah pembocoran informasi. Ini juga harus ditindak sama dengan ketika oknum dalam panitia itu bermain. Karena kalau tidak, nanti praktek ini juga tetap akan mengotori meskipun sistem yang dibangun, kami mengawasi masalah ini. Seperti tadi Kapolda bilang betah, bagaimana bersih, transparan dan sebagainya. Karena tahap demi tahap hasilnya langsung diumumkan. Tes fisik, angkanya keluar. Tes psikologi, angkanya keluar. Masing-masing bisa mencatat. Kemudian, oh saya ranking sekian. Oh saya ranking atas dan sebagainya. Ini ikutin sampai dengan nanti penentuan akhir. Di Akpol sama juga begitu. Tetapi bagaimanapun namanya niat orang untuk melakukan kejahatan, itu selalu ada saja. Dia berpikir bagaimana menciptakan modus baru. Baik. Supaya nanti dia bisa menarik keuntungan dari itu. Oleh sebab itu menurut saya yang penting sekarang adalah belajar dari kasus ini. Ini menjadi edukasi publik. Kalau memang mau tes untuk jadi polisi, karena animo dari anak-anak muda kita untuk masuk polisi, masuk poluan itu tinggi. Oh. Janganlah ini dicederai sehingga mereka nanti akhirnya enggak. Karena ternyata harus bayar, ternyata sulit dan sebagainya. Ya, edukasi publik yang sering saya sampaikan adalah persiapkan kalian dengan baik. Belajar yang baik, fisik juga tes dulu, ikut bimbingan dan sebagainya. Harus punya kelebihan. Baik. Kredit point apa, entah Baik. kemampuan komputer, bahasa dan sebagainya. Ya. Nah, edukasi publik menjadi penting sehingga nanti ketika ada tawaran seperti itu, abaikan saja. Baik. Iya. Tapi Pak masih dibuka kemungkinan kan Pak ya, setelah 5 orang atau 5 oknum ini di PTDH, masih ada kemungkinan untuk ditelusuri lebih lanjut siapa sebenarnya? Mungkin ada orang-orang lain juga tersangkut selain 5 orang, bahkan 5 plus 2, 7 orang. Masih perlu dibuka kan Pak? Kan memang ini terjadi juga di Polda lain kan. Kalau kita runut ke belakang, ini terjadi juga di Polda lain. Bisa ada error in persona ketika dia memasukkan nilai Oke, baik. salah dan sebagainya. Baik, Pak Benny. Ketika diprotes akhirnya diklarifikasi dan sebagainya. Baik, nanti kita lanjutkan Bang Saur, Ya. Mas Bambang, pandangannya tentunya di segmen terakhir. Kami segera kembali saat lagi. Baik, hanya ada waktu singkat yang tersisa di segmen penutup ini. Mungkin saya bisa berikan yang pertama untuk bisa memberikan closing statement. Ada masukan juga karena Pak Benny bersama kita di sini juga. Mas Bambang silakan. Menjadi seorang anggota polisi ini memang adalah idaman bagi banyak orang ya, apalagi bagi generasi muda kita. Tapi masyarakat pun juga seringkali salah mengartikan bahwa menjadi polisi ini seolah membeli kewenangan yang diberikan negara untuk menjadi penegak hukum. Makanya mereka berani mengeluarkan uang yang besar untuk anaknya bisa masuk menjadi anggota polisi. Makanya ini harus ada upaya evaluasi sistemis terkait dengan pencegahan hal-hal ini ke depan agar tidak terjadi. Makanya lulus tes seleksi ini bukan hanya tidak bisa berhenti di situ saja, tetapi tidak juga menjadi jaminan bahwa dia lulus dalam pendidikan. Seharusnya itu harus dijadikan evaluasi. Jadi ujian-ujian itu terus sepanjang karir mereka di kepolisian itu harus menjadi terus ada evaluasi sehingga uang yang digelontorkan oleh calon peserta ini tidak percuma kalau itu kemudian tetap dilakukan seperti itu. Baik Mas Bambang, singkat Bang Saur. Memang banyak otak kita udah rusak Mbak Putri. Jadi orang tuh misalnya anak muda dibilang tuh mau jadi polisi, tahu nggak di dalam otaknya? Bagaimana supaya cepat kaya? Berarti kan sudah dia ini akan menjadi penjahat gitu. Image polisi di benaknya iya, berbeda. Iya, mereka itu sekarang kalau di-ranking dulu itu angkatan darat paling nomor 1, kemudian angkatan udara, kemudian terakhir boncot polisi. Sekarang kebalik gitu. Tetapi anak-anak muda ini adalah bagaimana cepat kaya, kan udah rusak otaknya. Udah rusak dong. Karena sudah kita tahu gajinya berapa, tapi mereka melihat, menonton gaya-gaya polisi hedonisme. Ada dulu soal rekening gendut tidak ada follow up-nya.
Ini juga yang sebenarnya mengapa publik berani untuk sekedar Bintara 2,5 miliar, kalau Akpol dibayar berapa dong? Oleh karena itu saya kira melalui kasus ini kenapa perlu diusut tuntas, jangan sampai ini representasi rekrutmen kepolisian kita yang mulia ini. Nah oleh karena itu saya kira kalau kita lihat tadi Kapolda ngomong tegas, saya ingat jadi Teni Minahasa waktu dia Kapolda. Berantas narkoba katanya, ternyata dia terlibat. Nah oleh karena itu saya kira Kapolda juga harus kerjasama dengan Kapolri, meminta supaya diusut tuntas, jangan kesan seperti suaranya kencang, tetapi sebagai pemimpin dia gagal mensupervisi anak-anak muda, anak-anaknya. Saur. Singkat saja mungkin Pak Beni. Ya, untuk memperbaiki ini semua tentunya internal Polri selalu berusaha, tetapi juga marilah kita kawal sama-sama. Kami pengawas eksternal akan terus berusaha memberi dukungan, kemudian masukan untuk perbaikan, tapi peran serta masyarakat menjadi penting. Hindari praktek-praktek cara-cara yang seperti itu, karena hanya nunggu waktu. Ketika kena ada sanksi hukumnya. Betul. Ya, iya. Pak Beni, terima kasih. Bang Saur juga terima kasih. Mas Bambang juga terima kasih. Semoga apa yang kita perbincangkan malam hari ini bermanfaat, menjadi masukan juga untuk mengubah proses rekrutmen atau setidaknya bisa lebih memfilter lagi proses rekrutmen dari Polri untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Saya Putri Viola pamit. Kita akan kembali esok. Selamat malam. Sampai jumpa.